Halo guys, eee, jujur banget sebenarnya tuh aku gugup banget dan aku nggak tahu harus ngapain. Dan as you know, this is my first video on my YouTube channel dan aku nggak tahu harus ngapain. Bukannya nggak tahu harus ngapain ya, cuman aku nggak tahu harus mulai video YouTube aku ini tuh dengan gimana. Jadi kali ini aku dapat kesempatan untuk sedikit membahas tentang komunikasi bisnis. As you know, kalau di bisnis kita kan harus paham betul ya apa yang namanya komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu seperti apa, cara-caranya, trik-triknya, prinsip-prinsipnya. Kita harus menguasai itu semua dalam dunia bisnis. Komunikasi bisnis ini pertama komunikasi. Jadi kegiatan komunikasi sendiri itu ada 4. Jadi berbicara, mendengarkan, lalu membaca dan juga menulis. Jadi dalam komunikasi ini jelas ada yang berbicara, ada pula yang mendengarkan, ada yang membaca, ada juga yang menulis. Nah, jadi komunikasi bisnis ini adalah segala bentuk komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis. Komunikasi ini ada 2, ada lisan dan juga tertulis. Sebenarnya komunikasi ini udah sering kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Semisal pagi-pagi hari kita udah bales chat dari WhatsApp ataupun menerima panggilan telepon. Kalau ada tetangga kita menegur, menyapa. Nah, seperti itulah kegiatan komunikasi setiap harinya kita. Kemudian di sini aku akan tunjukkan 6 unsur pokok komunikasi bisnis. Yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah pertukaran, maksudnya adalah adanya feedback. Jadi kayak ketika kamu berbicara, ketika kamu menyampaikan informasi, itu ada yang menerima, ada yang membalasnya, maksudnya ada yang mendengarkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah isi pesannya ini, isi dari percakapan ini harus mempunyai gagasan, opini, informasi, ataupun instruksi. Yang keempat adalah personal dan impersonal. Jadi harus tujuannya ini kamu harus menentukan ini komunikasi untuk personal atau impersonal. Kemudian yang kelima adalah sinyal atau simbolnya. Jadi komunikasi bisnis ini bisa verbal ataupun non-verbal. Yang keenam adalah pencapaian tujuan dari komunikasi. Jadi setelah pokok-pokok tadi terlaksana 1 sampai 5 ini, maka disimpulkanlah, maka akan tercapailah pencapaian dari tujuan komunikasi ini. Komunikasi ini sendiri dia punya rumus. Jadi bukan matematika saja yang punya rumus ya teman-teman, ataupun fisika. Jadi komunikasi ini juga ada rumusnya. Yang pertama adalah bisa dilihat di sini. Pertama adalah who says what, in which channel, to whom, dan yang terakhir adalah with the effect. Jadi yang pertama adalah who, ini kepada siapa kita menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua adalah says what, jadi apa yang dikatakan, informasi apa yang dikatakan. Kemudian yang ketiga adalah in which channel, jadi apa saran apa yang kita pakai. Kemudian adalah to whom, adalah kepada siapa, jadi siapa objek siapa yang menerima dari informasi ini. Yang kelima adalah what the effect, jadi what the effect ini lebih ke alasan, tujuan dari kamu menyampaikan informasi ini. Kemudian ada juga kategori komunikasi bisnis. Jadi kategorinya ini ada 4. Yang pertama adalah dari atasan ke bawahan, atau disebut downward communication. Yang kedua adalah dari bawahan ke atas atau disebut upward communication. Kemudian yang ketiga adalah
ke sesama atau sideways communication. Yang keempat adalah multi saluran atau bisa disebut juga multi channel communication. Untuk contoh komunikasi bisnis sendiri ini itu kita bisa temukan di tiga kegiatan. Yang pertama adalah briefing, yang kedua adalah rapat, dan yang ketiga adalah tatap muka. Nah, yang briefing ini seperti kalian tahu kan, biasanya kalau dalam acara bukan cuman acara TV ya, misalnya kegiatan atau event-event apa gitu kan pasti ada briefingnya. Dan briefing ini bisa dari ketua panitia kepada anggotanya, bisa juga dari manajer ke bawah-bawahan. Nah, itulah briefing. Yang kedua adalah rapat. Nah, rapat ini dia sistemnya lebih ke formal ya, gitu, komunikasinya lebih formal. Ini biasanya terjadi. Kemudian yang ketiga adalah tatap muka. Jadi tatap muka ini lebih ke face to face dan kondisinya ini situasinya lebih santai. Jadi jika diambil contoh ini bisa dalam seperti diskusi. Diskusi ini kan tujuannya hanya bertukar gagasan dan menyampaikan informasi. Jadi dia kesannya ini lebih santai, beda sama rapat yang lebih formal. Jadi bisa kita simpulkan bahwa komunikasi adalah interaksi atau hubungan timbal balik dengan bertujuan menyampaikan informasi tertentu. Dengan penyampaiannya ini lebih informatif dan disampaikan dengan cara yang lebih efektif agar mudah dipahami. Untuk menerapkan komunikasi bisnis, jadi kita perlu yang namanya interaksi. Nah, di sini tujuan utama saya adalah untuk menyampaikan beberapa tips interaksi. Nah, yang pertama kita di sini ada tips interaksi ini itu yang pertama adalah penampilan, yang kedua adalah body language, yang ketiga adalah eye contact, dan yang keempat adalah public speaking. Jadi yang pertama kita bahas penampilan. Nah, penampilan ini jadi kita harus untuk menarik seseorang itu kita perlu yang namanya berpenampilan yang enak dipandang gitu kan ya. Jadi kayak orang ini akan lebih mudah menerima kamu jika penampilan kamu ini lebih sopan, lebih pokoknya kesannya itu lebih enak dipandang lah begitu kan ya. Yang kedua adalah body language. Jadi ini penting banget nih teman-teman, kayaknya misal kamu berhadapan sama teman kamu kan. Nah, jadi kayak ketika kamu menyampaikan suatu informasi, itu yang perlu kamu perhatikan itu body language-nya. Jadi entah itu kamu ataupun pendengar kamu itu harus kamu pahami body language-nya untuk menilai bahwa lawan kamu ini tertarik atau tidak. Bisa kamu lihat dari body language-nya. Orang tertarik sama apa yang kamu bicarakan atau tidak, itu kan bisa kamu lihat dari bahasa tubuhnya dia. Kemudian yang ketiga adalah eye contact. Ketika kamu menyampaikan informasi, misal secara personal ya, nggak mungkin kan ketika kamu menyampaikan informasi tapi pandangan kamu itu ke arah lain, itu nggak bagus banget, Mas. Jadi dalam komunikasi itu harus ada yang namanya eye contact, tadi harus ada yang namanya tatap muka, saling pandang agar informasi ini bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah public speaking. Jadi ketika kamu menyampaikan suatu informasi, kamu harus punya yang namanya skill public speaking ini itu, jadi lebih ke kemampuan kamu berbicara di depan umum. Jadi kayak ketika kamu menyampaikan informasi secara impersonal, maksudnya kepada umum, itu kamu harus punya skill. Jadi bukan yang malu-malu kucing gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih ke percaya diri, lebih ke independennya kamu. Dalam hal lain juga, public speaking ini kamu tidak hanya asal bicara. Jadi kamu harus lebih ke menguasai
menguasai materi. Jadi ketika kamu berbicara sama orang yang mempunyai profesi tertentu, jadi kamu harus mempelajari profesi itu untuk menarik perhatian lawan bicara kamu. Jadi ketika kamu berbicara sama orang yang eee seorang yang berkecimpung dalam dunia politiknya. Jadi, public speaking yang harus kamu kuasai itu adalah menguasai materi tentang publik, tentang politik, begitu teman-teman. Nah, di sini aku mau membagikan pengalaman aku dalam menerapkan trik interaksi komunikasi ini. Jadi aku tuh orangnya yang, suka ketemu orang baru gitu. Jadi, aku biasanya eh, jadi aku biasanya cari teman ini lewat medsos, bisa dari Facebook, Instagram, dan lain-lain gitu. Jadi untuk menciptakan kegiatan komunikasi yang lebih efektif, kita kita berencana untuk ketemu di suatu tempat gitu. Jadi bukan hanya komunikasi yang lewat, WhatsApp ataupun telepon gitu. Jadi kita memutuskan untuk ketemu di satu tempat nih. Nah, di sini aku tuh biasanya lebih cari tempat-tempat yang nyaman. Maksudnya, banyak orang, tempat-tempat yang ramai, yang sering dikunjungi orang, tapi juga di situ kita bisa lebih apa ya, mmm, intinya kita di situ juga bisa ngobrol secara personal. Jadi aku tuh biasanya lebih milih tempat-tempat makan kayak kafe gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan trik interaksi aku agar orang tersebut, bisa bisa nyaman sama aku, bisa tertarik sama apa yang aku bicarakan nanti. Nah, yang pertama kita ambil poin, penampilan. Jadi di sini aku tuh lebih, mmm, memikirkan penampilan aku. Jadi, aku berusaha untuk, pilih pilih outfit atau baju yang lebih rapi, yang nantinya bisa lebih ngasih kesan yang positif lah, karena first impression ini kan, perlu banget ya. Jadi ketika nanti kita ketemu lagi, si lawan bicara kita ini tidak nge udah nggak ragu lagi buat ketemu kita, karena first impression kita di mata dia itu oke lah, baik, orangnya menarik gitu kan. Eee, kan orang ini kadang, mungkin nggak semua orang ya, sebagian orang ini ada yang, peduli tentang penampilan. Jadi karena kita nggak tahu dia orangnya kayak gimana, jadi sebisa mungkin, aku tuh ngasih penampilan yang terbaik aku. Bukan terbaik sih, ya pokoknya penampilan yang menurut aku oke lah gitu. Kemudian, sampainya di tempat ini perlu kita, memberikan kesan body language-nya ini yang bagus. Jadi sekali lagi kita perlu menerapkan yang namanya body language sama eye contact. Jadi ketika kita menatap mata lawan bicara kita, maka kita akan berpikir, "Oh berarti dia memperhatikan saya nih ya, dia memperhatikan aku nih." Jadi kita di sini bisa lebih semangat lagi untuk bercerita, untuk, menyampaikan, gagasan atau opininya kita. Jadi body language-nya kayak semisal, ada orang yang ngomong sama kamu nih, misalnya kursinya yang belakangnya ada sandarannya gitu. Jadi, kamu alangkah lebih baiknya jangan yang bersandar begini begitu, kayak kayak udah orang males banget nggak sih? Kayak, eee, semisal ketika ada orang yang ngomong terus kamu gayanya kayak gini. Oh oh, iya iya, gitu. Respon kamu cuman gitu doang, "Oh iya, oh oh," gitu. Kan jadi kesannya kayak, membosankan banget sih, maksudnya, yang berbicara ini, lawan bicara kamu ini tentu mikirnya, dia kayaknya nggak tertarik deh sama yang aku omongin." Nah, kalau udah sampai kayak gitu, eee, maka pembicaraan ini akan mati, maksudnya,
jadinya nggak ada komunikasi, cuman karena hanya dia yang berbicara, dan karena tanggapan dari kamu juga cuman, iya, kayak kalaupun nanti kamu ditanya, "Kamu kamu paham nggak sama maksud aku?" Terus kamu, eee, apa ya? Nah, itu kan kelihatan banget kalau kamu nggak memperhatikan sama apa yang dia bicarakan. Jadi ketika ada orang yang berbicara itu alangkah lebih baiknya kamu, menata posisi duduk kamu, terus kamu dengerin dia, dan tanggapannya itu jangan cuman, "Oh, oh iya, terus?" Jadi jangan gitu. Jadi harus ada feedback-nya. Jadi ketika, dia berbicara, dia ngomongin soal, misal dia ngomongin soal makanan nih. Nah, jadi, yang perlu kamu lakukan ini, apa ya, kayak kamu tanya balik, "Oh, makanan kesukaan kamu apa?" Gitu, semisalnya kayak gitu. Kalau udah sampai situ, kalau dia, eee, setelah dia ngomong panjang lebar, jadi sekarang giliran kamu nih yang berbicara. Jadi, maka di sini kamu harus menunjukkan skill public speaking-nya kamu. Jadi, kan tadi kita udah tanya, kamu udah tanya, makanan kesukaannya dia apa. Nah, di sini perlu kamu tunjukin skill, public speaking-nya kamu. Jadi, pengetahuan kamu tentang, yang dia sukai tadi itu. Yang di mana nanti akan membuat, lawan bicara kamu ini, "Oh, jadi dia tahu ya apa, maksudnya, oh, dia ternyata tahu banyak ya sama sama ini, sama apa yang aku suka ini," gitu. Jadi nanti komunikasinya itu, kesannya bukan yang satu arah, bukan komunikasi yang mati gitu. Jadi inti dari pembelajaran kali ini adalah tentang bagaimana cara kamu, membuat lawan bicara kamu itu tertarik, atau, bagaimana, eee, penilaian kamu terhadap lawan bicara kamu, apakah dia tertarik ataupun tidak. Jadi itulah teman-teman yang harus kita perhatikan dalam, interaksi, adalah yang itu ya, adalah itu tadi penampilan, body language atau eye contact, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah public speaking atau skill-nya kamu. Karena orang yang wawasannya luas sama orang yang, easy to talk itu kan kesannya lebih nyaman, untuk diajak bicara, karena, yang dia tahu itu banyak. Jadi bukan orang yang objektif. Jadi sebisa mungkin itu kita jadi orang yang, bisa memandang segala hal dari berbagai sudut gitu, teman-teman. Karena orang ini kan berbeda-beda ya, jadi kita harus pahami dia, pahami betul, bagaimana cara pemikiran dia. Gitu, teman-teman. Sekian video dari aku. Jujur ini sebenarnya masih gugup. Oke, semoga bisa lanjut kapan-kapan ya. Bye.